Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Ini ada bahasan terakhir tentang benzena dan turunannya. Ini adalah beberapa senyawa turunan benzen dan kegunaannya. Oke, yang pertama kita bahas adalah stirena. Stirena ini punya nama lain vinylbenzen atau phenylethylene. Ini adalah senyawa turunan benzen yang memiliki wujud cairan seperti minyak, tidak berwarna, mudah menguap dengan bau manis, meskipun menjadi sedikit busuk pada konsentrasi tinggi. Jadi kalau konsentrasinya rendah, wanginya kayak manis gitu, tapi kalau konsentrasinya terlalu tinggi, baunya kayak busuk, gak enak baunya. Nah, dalam industri ini dibuat dengan dehidrogenasi etilbenzen dengan katalis Fe2O3. Ya, ini etilbenzen dengan Fe2O3 ini dihidrogenasi. Maksudnya adalah eliminasi ya, ini dijadikan ikatan rangkap gitu. Ini namanya stirena. Nah, stirena ini kita gunakan sebagai bahan dasar polistirena dengan beberapa kopolimer ya. Karet untuk ban kendaraan juga menggunakan polimer stirena. Jadi stirena ini biasanya nanti digunakan dalam polimer ya. Ada polistirena, itu banyak macam kegunaannya. Kita akan lebih banyak bahas seperti itu ya. Ini kita bahas secara garis besar aja ya, langsung ke fungsi-fungsinya. Oke, yang kedua ada fenol. Ini salah satu senyawa turunan benzen yang bersifat asam ya. Fenol kalian tahu bentuknya seperti ini ya, gugusnya adalah OH. Kenapa asam padahal ada OH? Karena H-nya yang lepas dan menghasilkan H+, maka sifatnya adalah asam. Nah, ini beberapa reaksi fenol. Fenol ini biasanya digunakan sebagai antiseptik dan sering disebut sebagai karbol. Kalau kalian tahu karbol untuk bersihin kamar mandi, ini karbol ya. Reaksi fenol dengan asam nitrat akan membentuk trinitrofenol atau asam pikrat. Ini digunakan sebagai bahan peledak. Lalu fenol juga bisa bereaksi dengan natrium menghasilkan fenoksida dan hidrogen. Lalu kalau fenol bereaksi dengan basa akan terbentuk garam fenoksida. Nah, di sini baru kelihatan kalau fenol sifatnya adalah asam, H-nya lepas ya, ini OH-nya lepas. Jadi C6H5OK, ini garam fenoksida. Oke, selanjutnya ada alkilbenzena. Nah, alkilbenzen jika dioksidasi akan menghasilkan asam benzoat. Nah, ini nih sama seperti ketika kita bahas tentang mulai dari alkohol dan seterusnya, alkohol, aldehid, teroksidasi lagi jadi asam karboksilat. Nah, semua senyawa karbon ketika dioksidasi itu akan terbentuk benzoat. Ya. Ini akan terbentuk karboksilat COOH di sini. Maka alkilbenzen ketika dioksidasi menghasilkan asam benzoat. Nah, kalau nitrobenzen ini reduksi terhadap nitrobenzen akan menghasilkan anilin. Nitrobenzen merupakan senyawa yang mudah meledak atau eksplosif, sehingga senyawa nitrobenzen sering digunakan sebagai peledak. Nah, anilin sendiri ini adalah zat untuk mensintesis zat warna tekstil. Nah, oksidasi anilin akan menghasilkan nitrobenzen. Jadi bisa reaksinya dari nitrobenzen bisa direduksi menjadi anilin, sedangkan anilin bisa dioksidasi menjadi nitrobenzen. Toluen. Nah, toluen ini CH3 ini larut dalam air dengan aroma seperti pengencer cat. Pengencer cat kalau kalian tahu tinar, nah itu wanginya kayak toluen, baunya kayak gitu. Dan ini reaksi nitrasi terhadap toluen. Nah, reaksi nitrasi terhadap toluen ini menghasilkan TNT, trinitrotoluena. Saya minta kalian untuk menjelaskan ini di project kalian ya. Jadi nanti tentang TNT lebih banyak kita bahas di ketika presentasi project ya, sama teman-teman kalian yang project ya, presentasinya tentang itu. Nah, TNT ini spoiler aja, ini adalah bahan peledak dengan daya ledak tinggi. Bagaimana kita bahas nanti. Oke, lanjut. Reaksi toluen dan halogen dengan katalis aluminium halida akan menyebabkan halogen terikat pada cincin benzen. Sedangkan reaksi tanpa katalis, halogen akan terikat pada gugus metil. Oke, ini ya, kita lihat ya, kalau ada katalis
AlCl3-nya ini Cl-nya nempel di gugus benzen. Tapi kalau nggak ada katalis ini biasa aja nih, cuma dengan bantuan UV ini terjadi Cl-nya ini nempelnya di alkil, di gugus metil di lantai samping. Oke, selanjutnya produk klorobenzen yang terkenal ini ada DDT. DDT ini diklorodivinyl trichloroetana, dikenal sebagai pestisida, dan diklorobenzidin sebagai tinta warna kuning. Nah, kalau kalian lihat tinta warna kuning, ini adalah diklorobenzidin. Nah, DDT udah banyak ditinggal ya sekarang. Kita udah nggak pakai lagi DDT sebagai pestisida karena residunya berbahaya bagi lingkungan hidup. Oke, selanjutnya oksidasi terhadap alkil benzen menghasilkan asam benzoat. Ya, tadi sudah kita bahas. Nah, sedangkan toluena ini merupakan bahan prekursor. Itu bahan antara atau bahan baku untuk membuat senyawa turunan benzen yang lain. Misalnya asam benzoat, benzaldehid, dan TNT. Semua prekursornya adalah toluen. Baik ketika kita mau membuat benzoat, benzaldehida maupun TNT bahan peledak yang tadi, trinitrol, toluen. Selanjutnya ada anilin, ya. Anilin ini, ini anilin atau aminobenzen. Ini terikat gugus amina. Ini wanginya kayak ikan busuk. Dia cairan biru, mudah menguap. Pertama disintesis dari pohon indigo biru. Nah, anilin dapat dihasilkan dari reaksi hidrogenasi nitrobenzen dengan katalis logam. Bisa Ni atau Fe. Ya, tadi kita udah lihat di atas. Anilin, selanjutnya anilin digunakan sebagai prekursor lagi untuk pembuatan bahan kimia lain di industri, misalnya senyawa garam diazonium, ini zat warna, dan bahan obat-obatan, yaitu paracetamol dan Tylenol. Paracetamol banyak kita pakai ya, paracetamol ini sebagai obat pereda sakit. Nah, kita bahas lagi nih di project, apa sih kegunaan paracetamol di dalam tubuh kita? Apa efeknya obat paracetamol kepada tubuh kita? Oke, selanjutnya asam benzoat. Ini zat padat warna putih, biasa digunakan sebagai bahan pengawet makanan atau minuman dalam kaleng ya, minuman kemasan itu rata-rata pengawetnya adalah natrium benzoat. Kalau kalian lihat, mungkin kalau kalian beli minuman ya, minuman dalam kaleng atau dalam botol, itu pengawetnya adalah natrium benzoat. Ini adalah garam dari asam benzoat. Maka asam benzoat bisa juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Nah, ini ada turunannya juga nih, bisa, karena kan benzoat juga digunakan sebagai prekursor ya. Ini bisa terbentuk efedrin dan fenilefrin. Oke, selesai nih materi kita. Ini adalah peta konsep ya. Ini bisa dibilang sebagai bagan. Kalian bisa lihat benzena, ini yang pertama ini adalah turunan benzen. Ini senyawanya, ya senyawanya, lalu kegunaannya, ya senyawa dan kegunaannya. Bisa kalian lihat di sini lebih banyak daripada yang tadi sudah disebutkan, dan nanti juga kita akan gali lebih dalam ketika presentasi proyek kalian tentang kegunaan dari senyawa-senyawa turunan benzena. Oke, itu aja tentang benzena. Sudah selesai satu bab di sini. Kalau ada yang kalian bingung, boleh tanya ke saya, bisa di classroom atau boleh langsung japri saya. Selanjutnya setelah ini kita akan selesaikan bab benzena, lalu kita lanjut ke materi makromolekul dan polimer. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.